Anda mungkin sudah tahu bahwa kebahagiaan merupakan faktor penting untuk menikmati hidup yang lebih baik. Kebahagiaan dapat membuat aktivitas sehari-hari, seperti pekerjaan, pendidikan, hubungan dengan keluarga dan pasangan, serta aktivitas lainnya, menjadi lebih berarti dan mudah. Karena alasan ini, tidak mengherankan jika banyak orang mencari cara untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Namun, sayangnya, tidak semua orang menyadari betapa pentingnya kebahagiaan dan kadang-kadang sulit untuk merasa bahagia. Beberapa bahkan mungkin menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnya sedih dan tidak bahagia. Jika Anda ingin merasa benar-benar bahagia, tidak perlu khawatir. Ada banyak cara untuk menyenangkan diri sendiri dan merasa bahagia, tanpa tergantung pada orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki berbagai macam emosi dan perasaan, seperti rasa marah, kegembiraan, kesedihan, atau kekecewaan. Namun, tidak semua orang mampu menghadapi dan menerima emosi-emosi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi dan membuat seseorang terjebak dalam perasaan negatif, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kekurangan kebahagiaan dan kesulitan dalam mengekspresikan kesenangan dalam hidupnya. Namun, penting untuk diingat bahwa penerimaan emosi dapat dipelajari. Ini adalah proses yang berkaitan dengan kebiasaan dan dapat membantu seseorang merubah hidup mereka menjadi lebih bahagia. Sebagai contoh, dalam ilmu psikologi, ada beberapa cara untuk menyenangkan diri sendiri yang dapat dipraktikkan untuk meningkatkan kebahagiaan seperti berikut ini. Memahami diri sendiri. Memahami diri sendiri adalah hal yang penting untuk mencapai kebahagiaan. Ketika seseorang kehilangan jati dirinya, hal itu dapat menimbulkan rasa cemas, kebingungan, rasa tidak aman, merasa bersalah, dan tidak mengerti keinginan dari dirinya sendiri. Namun, untuk menemukan diri yang hilang, langkah pertama adalah menerima diri sendiri apa adanya. Hal ini dapat dilakukan dengan berdialog pada diri sendiri dan memahami kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Tidak menjadikan hidup sebagai beban. Dalam kehidupan, setiap individu pasti menghadapi berbagai masalah. Beberapa masalah mungkin bisa diatasi dengan mudah, namun ada juga masalah yang memerlukan waktu lama untuk diselesaikan. Namun, kebahagiaan tidak ditentukan oleh seberapa mudah atau sulitnya masalah tersebut. Yang penting adalah bagaimana seseorang menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Setiap orang memiliki karakter dan ego yang berbeda. Dengan mengontrol diri dan tidak menjadikan hidup sebagai beban, seseorang dapat tetap menikmati kebahagiaan hidupnya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sifat rendah hati dan lapang dada. Dua sifat ini dapat memudahkan seseorang menghadapi masalah dan menjalani hidup dengan lebih mudah. Kehidupan dapat diibaratkan sebagai perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, seperti tikungan, tanjakan, dan turunan. Tetap tenang, santai, dan riang akan membuat seseorang jarang mengalami kelelahan saat menjalani perjalanan hidup, karena mereka tidak memandang hidup sebagai beban. Mencintai pekerjaan. Setiap individu dalam kehidupannya pasti memiliki tugas dan tanggung jawab berupa pekerjaan. Pekerjaan tersebut bisa berupa pekerjaan kantoran, bisnis, pekerjaan fisik, pekerjaan rumah tangga, atau bahkan pendidikan. Bagi sebagian orang, pekerjaan menjadi fokus utama dalam hidupnya. Namun, dalam menjalankan pekerjaan, tidak jarang seseorang mengalami kejenuhan, keluhan, dan masalah lainnya, seperti imbalan yang tidak adil, lingkungan kerja yang toksik, dan sistem kerja yang tidak sesuai. Namun, jika seseorang benar-benar mencintai pekerjaannya, maka aktivitas tersebut bisa menjadi cara untuk memperoleh kebahagiaan. Ketika kamu mencintai pekerjaanmu, maka kamu akan dengan senang hati meluangkan waktu untuk mengerjakannya. Meskipun masalah dan rintangan menghadang, kamu bisa lebih mudah mengatasinya jika memang mencintai pekerjaanmu. Ketika kamu merasa jenuh atau lelah,
Ingatlah bahwa banyak orang di luar sana yang berharap berada pada posisimu saat ini. Ada banyak orang yang bermimpi untuk mendapat pekerjaan seperti yang kamu miliki sekarang. Tidak pelit dengan diri sendiri. Agar dapat hidup bahagia, penting untuk memahami perbedaan antara gaya hidup sederhana dan pelit. Memanjakan diri sendiri sebagai penghargaan atas pencapaian dan perjuangan yang telah dilakukan, seperti menyelesaikan tugas-tugas atau mencapai tujuan tertentu, adalah wajar. Namun, jangan menjadi pelit terhadap diri sendiri atau orang lain. Penting untuk tetap memperhatikan kesehatan dan kebahagiaan pribadi sebelum memikirkan orang lain. Ada hal-hal seperti membeli pakaian baru, pergi berwisata ke tempat yang indah, membeli kendaraan untuk mobilitas, atau memilih makanan sehat yang dapat memperbaiki suasana hati. Namun, ingatlah untuk tidak berlebihan dalam melakukannya. Melakukan hal-hal yang menyenangkan. Menikmati hobi yang disuka adalah salah satu cara yang menyenangkan untuk menghilangkan kepenatan dan masalah yang sedang dihadapi. Hobi yang dilakukan memberikan kesenangan dan kepuasan yang dapat membuat seseorang menjadi lebih rileks dan melepaskan beban yang dirasakan. Sebagai contoh, seseorang yang bekerja sebagai karyawan dan memiliki hobi memancing dapat menjadikan hobi tersebut sebagai bentuk hiburan yang menyenangkan. Namun, meskipun melakukan hobi, seseorang tetap harus memperhatikan tanggung jawabnya dan tidak melupakan waktu yang telah dijadwalkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Berdamai dengan masa lalu. Setiap orang pasti pernah mengalami pengalaman hidup yang pahit, yang kadang-kadang sulit untuk dilupakan. Beberapa orang cenderung menahan perasaan itu dalam hati dan terus-menerus merenungkannya. Ada yang menganggap bahwa waktu akan menyembuhkan semua luka. Tetapi apakah ini benar dan efektif? Sebenarnya, kita tidak perlu menahan perasaan itu terlalu lama karena itu bisa menjadi bom waktu yang siap meledak. Rasa takut dan cemas terhadap masa depan menunjukkan bahwa kita belum benar-benar damai dengan masa lalu. Meskipun kita mungkin terlihat baik-baik saja di luar, tetapi dalam hati masih terasa sakit dan luka dari masa lalu. Solusinya, cobalah hadapi masa lalu dengan cara menerima, mengikhlaskan, dan melupakan hal-hal buruk yang terjadi di masa itu. Jangan biarkan perasaan itu menghantui pikiran atau tindakan kita. Mungkin tidak mudah melupakan sesuatu yang sangat membekas di hati kita. Namun kita bisa melakukannya secara bertahap dan berani untuk menuntaskannya secepat mungkin agar siap menghadapi masa sekarang dan masa depan dengan lebih tenang dan bahagia. Berpikir positif. Menjadikan berpikir positif sebagai kebiasaan adalah salah satu cara menyenangkan untuk merawat kesehatan mental kita. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengubah pola pikir atau ucapan negatif menjadi lebih positif. Kata-kata mempunyai kekuatan besar, terutama pada bagian bawah kesadaran kita. Berpikir negatif akan memproses informasi negatif dalam otak dan pada akhirnya membuat kita merasa takut, khawatir, atau gelisah. Sebagai contoh, jika kita merasa hidup kita membosankan, kita akan melihat hari-hari kita sebagai hal yang membosankan. Oleh karena itu, mari mulai hilangkan pemikiran negatif dan mengubahnya menjadi hal yang positif dengan merealisasikan keinginan-keinginan kita. Bersyukur. Salah satu kunci kebahagiaan diri sendiri adalah dengan selalu bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Tentu saja, menjadi ambisius dalam hidup adalah suatu hal yang baik, karena hal tersebut akan membantu kita untuk selalu melihat ke arah yang lebih baik. Namun, kita juga perlu memiliki batasan pada kepuasan kita, agar tidak terjebak dalam siklus merasa kurang dan tidak bahagia. Dampak dari terus-menerus merasa kurang adalah kita akan kehilangan kebahagiaan dan merasa bahwa hidup kita tidak memiliki makna. Hal ini bahkan bisa berujung pada depresi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu melihat ke bawah dan bersyukur atas apa yang telah kita miliki saat ini. Menjadi diri sendiri.
Salah satu cara yang paling mudah untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan menjadi diri sendiri. Banyak orang mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial atau orang lain dan berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri. Namun, hal ini hanya akan membuat kamu merasa terbebani dan bisa berujung pada depresi karena terus memenuhi standar orang lain. Menjadi orang lain tidak akan pernah memuaskan, karena akan menguras tenaga, waktu, dan emosi. Terlebih jika tidak mendapat dukungan dari orang lain dan tidak dihargai atas usaha yang dilakukan. Oleh karena itu, menjadi diri sendiri adalah kunci untuk menjaga kesehatan psikologis. Selain itu, hidup dengan cara yang sesuai dengan diri sendiri juga membuat kamu lebih bebas berekspresi tanpa perlu merasa tertutup dan dapat mencapai kebahagiaan versimu sendiri. Quality time. Dengan menyediakan waktu khusus untuk diri sendiri, kamu dapat menikmati momen pribadi yang membantu kamu memperkenalkan diri dengan lebih baik. Selama waktu ini, kamu dapat mengeksplorasi potensi yang belum dikenal sebelumnya. Tanpa gangguan dari lingkungan sekitar, kamu akan mendapatkan ketenangan yang berharga untuk mengistirahatkan pikiran dan tubuhmu. Ketenangan ini akan memungkinkan kamu untuk mengalami kebahagiaan secara pribadi. Bahkan, ada banyak aktivitas yang dapat dilakukan tanpa memerlukan biaya besar, seperti menonton film, berjalan-jalan, dan melakukan hobimu yang menyenangkan. Selain menyenangkan, aktivitas tersebut juga dapat memberikan manfaat positif pada diri kamu dan membantu kamu merasa bahagia. Menyayangi orang-orang terdekat. Mendekatkan diri dengan orang-orang terdekat dapat memberikan kebahagiaan yang tak ternilai. Hal ini karena mereka mengenal kita dengan baik, termasuk kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyayangi dan menghargai orang-orang terdekat, seperti teman dekat, keluarga, atau pasangan. Dalam mengungkapkan rasa sayang, tindakan dan kata-kata yang dilakukan dapat memberikan dampak yang besar. Jangan ragu untuk menunjukkan kepedulian dan kasih sayang kita kepada mereka. Karena ketika orang-orang yang kita sayangi bahagia, perasaan bahagia juga akan terpancar pada diri kita sendiri. Menyelesaikan masalah satu persatu. Penting untuk diingat bahwa tak seorang pun di dunia ini bisa hidup tanpa masalah. Jika kamu merasa memiliki banyak masalah yang tampaknya berat dan sulit dicari solusinya, cobalah hadapi saja. Lebih baik menghadapi dan berusaha menyelesaikan masalah tersebut secara perlahan daripada hanya meratapi dan terombang-ambing oleh masalah tersebut. Namun, jika kamu merasa kesulitan menyelesaikannya sendiri, jangan ragu untuk meminta bantuan dari orang yang kamu percayai. Tidak ada kelemahan dalam meminta bantuan untuk memperkuat kesehatan mentalmu dan menjadi lebih berani dalam menghadapi masalah. Jadi, jangan menunda-nunda untuk meminta bantuan jika kamu merasa membutuhkannya. Sabar dengan hal-hal yang tidak sesuai harapan. Setiap individu berpotensi mengalami kegagalan karena tindakan yang dilakukan menunjukkan usaha. Karenanya, tidak jarang kenyataan tidak sesuai dengan harapan yang telah diimpikan. Namun, kegagalan adalah hal yang wajar sehingga tidak perlu larut dalam kekecewaan dalam waktu yang lama. Setiap kali terjatuh, selalu ada waktu untuk bangkit kembali. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara ekspektasi dan kenyataan, alihkan pemikiran negatif menjadi hal yang positif. Tanamkan bahwa setiap kejadian pasti memiliki alasan. Terkadang, keberhasilan memerlukan waktu yang tepat. Selama proses, kesabaran dan ketenangan diri akan membangun kedewasaan. Menghargai semua yang sudah tercapai. Selayaknya memberikan apresiasi kepada orang lain, memberikan pujian pada diri sendiri juga penting. Hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan diri dan memberikan energi positif pada diri sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghargai usaha yang telah kita lakukan dan bersyukur dengan tulus.
Namun, kita harus berhati-hati agar tidak terlalu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Meskipun perbandingan dapat meningkatkan motivasi, namun jika dilakukan terlalu sering, dapat menyebabkan depresi dan merasa bersalah terhadap diri sendiri. Maafkan orang-orang yang telah menyakiti. Meraih kebahagiaan juga bisa dicapai dengan memaafkan orang yang pernah menyakiti hati kita. Menghilangkan asumsi dan pikiran negatif terhadap orang yang pernah bersalah pada kita adalah langkah awal untuk memaafkan dan melupakan kesalahannya. Jika bertemu kembali dengan orang tersebut, cobalah mencari lingkungan baru yang lebih positif untuk menghindari emosi negatif dan kekecewaan. Dengan begitu, kita dapat meraih kebahagiaan dalam hidup dan mampu memandang masa depan dengan lebih optimis. Nah, itulah cara menyenangkan diri sendiri yang bisa kamu lakukan berdasarkan kajian ilmu psikologi. Apakah kamu tertarik untuk melakukan salah satu caranya? Cobalah untuk membahagiakan dirimu sendiri sebelum membahagiakan orang lain.